sore Bu Nini. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Reni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nini? Alhamdulillah saya sehat dan merasa baik. Ya. Baik Bu Nini, insya Allah besok kita akan melakukan observasi di kelas. Ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi insya Allah ada 1 atau 2 pertanyaan Bu Nini yang akan coba saya tanyakan ke Bu Nini sebelum kita melakukan observasi di kelas besok. Bu Nini, boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran untuk yang mau kita ajarkan besok? Iya, baik Bu. Terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk diobservasi sama Ibu. Besok itu materinya tentang teks eksposisi di bagian tujuannya bagaimana siswa dapat memahami informasi yang berupa gagasan, pikiran, atau pandangan siswa terhadap materi, dan nanti mereka bisa menemukan makna yang tersurat dan tersirat dari materi tersebut. Baik, menarik Bu ya, berarti kita akan besok melakukan observasi dalam materi teks eksposisi. Iya. Kemudian Ibu dalam observasi besok pada saat kita mengajar, kira-kira area pengembangan yang Ibu hendak capai terhadap peserta didik itu bisa diceritakan Ibu? Iya, area pengembangan yang akan saya dalam tujuan pembelajaran tersebut, saya berharap siswa mampu secara sosial dan emosional. Secara sosial itu harapan saya semoga siswa mampu berinteraksi di dalam kelas, bagaimana caranya mereka menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Secara emosional, saya berharap juga rekan-rekannya mampu memahami secara emosional apa yang ingin disampaikan oleh rekan yang menyampaikan tersebut. Baik, menarik Ibu Nini karena kita akan melakukan pengembangan pada ranah sosial dan emosional untuk murid. Baik, yang terakhir Ibu Nini, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok itu apa? Strateginya selain ceramah Ibu, saya mengambil problem based learning karena di situ ada beberapa masalah yang akan kami nanti angkat, kemudian siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok lalu mempresentasikan hasil kerja mereka. Saya rasa itu Bu. Iya, baik Ibu, insya Allah besok kita akan melihat bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terima kasih banyak Ibu Nini untuk percakapan pra-observasinya pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari ini. Silakan berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Belajar sebelum mengecek kehadirannya, ada yang masih ingat apa-apa saja kesepakatan di awal kita? Oke, udah ingat angkat tangan. Iya, jauh. Aturan kelas yang pertama itu keterlambatan minimal 15 menit. Terus yang kedua, tugas individu dan tugas kelompok dikirim ke classroom dan paling lambat setelah hari H, dan tidak boleh makan
eksposisi adalah sebuah teks yang memberikan informasi-informasi secara singkat dan padat. Teks yang Memberikan informasi secara singkat dan padat. Nah, biasanya teks eksposisi itu konjungsi dan apa sambung. Siapa yang tahu ada berapa pronominal di dalam? 3. Pronomin apa? Bukan sah. Pronominal personal atau orang. Contoh. Aku jamaknya apa? Kamu jamaknya? Kali. Kalau dia jamaknya? Betul. Sekarang pronomin apa? Tunjuk. Apa itu? Oke. Selanjutnya pronomin apa? Siapa yang mau selain dia? Ya. Nah, selain Naura mana? Mana Naura? Oh ya, Naura. Tesis atau pernyataan pendapat terletak pada bagian permukaan. Pada bagian ini disajikan gagasan utama yang dikuatkan dengan data dan fakta sesuai topik yang dibicarakan. Gagasan utama isinya pernyataan pendapat dibuktikan dengan data sama fakta. Sekarang, argumen. Isinya apa? Bagian ini berisi penjelasan atau argumen yang mendukung tesis tersebut. Oke, penjelasan yang mendukung tesis Fahri. Penegasan ulang. Materi ini merupakan penegasan kembali yang bertujuan menguatkan pendapat yang sudah disampaikan. Oke, betul. Yang terakhir apa? Masih bisa hubung. Kata hubung. Terus, bagaimana caranya kita mendapatkan informasi di dalam sini? Ada berapa informasi biasanya di dalam teks? 2. Yang pertama informasi tersirat dan informasi tersirat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita cuma belajar. Kelompok yang kemarin sudah ada? Boleh ke kelompok masing-masing. Oke, yes. 3W3. Ini kita jelaskan. Boleh. Mari. Mari. Atas bagian Hidayat, Abi, Fatimah, Afra dengan Fauzan. Reservasi kan? Iya, Puji juga. Mau ke atas semua atau 3 saja? Tiga deh. Siapa yang boleh? Nggak kedengaran, maaf. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu jelaskan bagaimana
mana yang menunjukkan tesis, argumen, dan penjelasan dari teks tersebut. Nah, yang pertama itu paragraf pertama dan kedua itu masuk ke tesis. Selanjutnya paragraf 3, 4, 5, 6 itu masuk ke dokumentasi. Paragraf 7 masuk ke penegasan ulang. Paragraf berapa? Paragraf 7 itu masuk penegasan ulang. Saya ingin tanya apa misalkan kalian mengatakan kalau paragraf yang benar itu masih argumentasi dan menurutnya itu tapi bilang kalau itu salah. Kenapa kalian Secara ini pada kurang lebih selain itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sebagai moderator, Saudara Ramadan Jalil. Argumen apa saja Kak yang disampaikan untuk menjelaskan topik yang dibahas dalam teks tersebut? Soalan iman itu dikeluarkan budaya dan dampak dari Dari penulisnya sendiri. Kemudian pada paragraf
khususnya organisasi. Oke, tentang pembelajaran. Berdiri. Ucap salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saling duduk. Alhamdulillah Bu Nini, kita tadi telah melakukan observasi di kelas. Sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan kegiatan observasi tadi. Bu Nini, pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan terhadap apa yang telah kita lakukan tadi selama observasi di kelas. Bisa saya tahu Bu Nini apa yang telah baik dari dari apa yang Ibu lakukan tadi? Baik, terima kasih Bu. Dari pembelajaran tadi yang sudah baik itu ada 2 poin. Yang pertama itu interaksi guru dengan peserta didik hari ini itu sudah membaik. Peserta didik itu sudah mampu menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, karena hari ini observasi saya disiplin positif, sebagian besar siswa itu sudah menerapkan kesepakatan kelas yang kami lakukan sebelum belajar. Iya, begini. Baik. Jadi ada 2 hal yang telah baik tercipta pada hari ini, yaitu adanya interaksi yang baik antara guru dengan murid, yaitu murid telah berani mengungkapkan pendapat dan munculnya disiplin positif, yaitu adanya keyakinan kelas tadi Bu ya. Kalau boleh saya tahu juga Ibu, adakah hal-hal yang masih kurang atau masih perlu ditingkatkan Ibu? Yang pasti ada Ibu. Itu konsistensi peserta didik mengenai disiplin positif itu sepertinya belum sepenuhnya terrealisasi. Ada beberapa peserta didik yang bisa dilihat tadi itu berdiri tanpa meminta izin atau berbicara juga tanpa meminta izin. Itu yang belum dan masih harus ditingkatkan. Ya, memang dalam hal disiplin positif tentu ada pembiasaan Ibu ya, pembiasaan yang harus dilakukan secara terus menerus. Baik Ibu, cuman yang saya perhatikan tadi sudah ada upaya positif dari Ibu sebagai seorang guru untuk meningkatkan disiplin positif ini. Kemudian Ibu, dari hal yang perlu ditingkatkan tadi Ibu, adakah strategi atau rencana Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Ada Ibu, kedepannya saya akan lebih mengingatkan kepada peserta didik bahwa pentingnya disiplin positif itu baik di dalam kelasnya maupun di lingkungan luar. Mungkin lebih ke pembiasaan. Iya, baik. Semoga apa yang Ibu harapkan tadi bisa terwujud, karena memang disiplin positif itu adalah sebuah kebiasaan baik Ibu ya, yang memang dimiliki siswa di kelas maupun di luar kelas. Betul apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu, kira-kira kapan rencana tindakan atau strategi tadi untuk membiasakan siswa ini bisa terrealisasi Ibu? Pekan depan setelah. Iya, mudah-mudahan Ibu di karena secepatnya. Kira-kira Ibu yang terlibat dalam hal untuk memperbaiki disiplin positif ini, menurut kita Ibu, selain kita sebagai guru, siswa, kemudian adakah lagi yang bisa membantu pihak-pihak yang terlibat, mungkin ke si peserta didiknya, Iya. kepala sekolah, kelas sekolah? wali kelas masing-masing, Iya. dan teman-teman di luar kelas. Baik.
Jadi harus ada kerjasama Ibu ya, baik wali kelasnya, guru mata pelajaran lain juga Ibu ya, kepala sekolah tentunya sebagai pemangku kepentingan di sekolah ini. Baik Ibu, terakhir mungkin adakah komitmen Ibu agar hal baik ini yang sudah mulai Ibu lakukan tadi dan Ibu mulai mengadakan disiplin positif ini, adakah komitmen Ibu ke depannya seperti apa? Iya, kalau saya lebih meningkatkan lagi kesadaran diri siswa saya, peserta didik saya itu untuk lebih meningkatkan disiplin positif mereka, dan satu lagi lebih mengarahkan ke peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu. Iya, baik, menarik Ibu Nini. Semoga apa yang telah kita rencanakan dan tetap akan kita berkesinambungan Ibu Nini ya. Saya juga berterima kasih Ibu Nini atas kesempatan yang diberikan untuk tadi ikut dalam observasi kelas yang Ibu tadi ajarkan. Terima kasih banyak Ibu Nini atas kerjasamanya. Mari Ibu.